Assalamualaikum, selamat sore Pak Fajar Trihatmoko, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, selamat sore Pak Nur Fajar Istriana Pamungkas. Alhamdulillah baik, baik, baik. Hari ini cukup melelahkan Bapak. Habis ada Tadi kegiatan satu apa? hari kegiatan masa orientasi Bapak, masa orientasi bagi P3K full kegiatan dari pagi sampai sore. Terus ini saya mencuri waktu biar bisa meluangkan isi hati saya kepada Pak Nur Fajar ini terkait Oke, terima kasih Pak apa Fajar. yang saya sampaikan. Ya udah, yang jelas terima kasih sudah meluangkan waktu karena di kesibukan nih. Kalau istilahnya kalau kegiatan dari pagi sampai sore apalagi acara emosi nggih, mesti mata tidak boleh berkedip, boleh ya? Yang jelas selamat dulu ya sudah menjalani step by step untuk jadi ASN biar jadi guru semakin semangat. Ya kan? Iya, betul Bapak. Yang nggih, mungkin sore hari ini Pak, saya minta waktunya sebentar untuk sharing sebentar tentang Pak Fajar ini kan udah jadi guru ya, sebelumnya jadi udah guru juga walaupun honorer, terus sekarang alhamdulillah diangkat, lolos P3K, terus diangkat P3K sekarang ASN, proses emosi. Mungkin ada yang disampaikan tentang proses pembelajaran ataupun ada sesuatu yang mengganjal di semester kemarin. Iya, ini sedikit mengganjal bagi saya Bapak karena saya memang merasakan sekali pada semester kemarin nih, terutama saya kan sebagai guru kelas 5 ini Bapak. Nah, yang saya keluhkan itu selama semester kemarin saya memperoleh dalam kegiatan pembelajaran ternyata eh, banyak siswa yang kurang aktif, kreatif dan percaya diri, Bapak. Jadi membuat saya bingung. Gimana saya ingin pembelajaran berpihak pada murid yang bisa aktif, kreatif, dan percaya diri, Bapak. Oh nggih. Mohon maaf, ada iklan tadi di depan samping rumah. Iya, Bapak. Di sini Ya. tidak terdengar. Ya, yang jelas untuk tadi banyak nggih ternyata ganjalannya. Walaupun Iya, seputar keaktifan pembelajaran itu sangat penting juga untuk masa kini karena semakin ini kadang ada malu-malu tanya atau dia tahu iya, tapi nggak mau angkat tangan atau dia nggak tahu tetap diam gitu nggih. Ya, iya itu mungkin Bapak dari yang yang saya. disampaikan tadi sih ada beberapa lebih di spesifikasi lagi dari yang ingin Bapak capai untuk Nah, waktu tertentu atau dalam jangka berapa bulan ke depan tentang tentu tadi. tentu Bapak dari saya ingin ada pembelajaran yang aktif, kreatif, dan bisa percaya diri itu saya ingin mengaitkan bahwa dengan kegiatan itu bisa membuat prestasi anak itu meningkat, Bapak. Karena prestasi saat yang kemarin saya lakukan pembelajaran bersama siswa yang sebelumnya itu memang tidak berdampak sekali, Bapak. Jadi peningkatan prestasinya kurang tinggi atau kurang memuaskan. Itu tujuan saya ingin lebih spesifik adalah menjadi meningkatkan prestasi dari kegiatan yang aktif, kreatif, dan percaya diri itu, Bapak. Oke. Tadi kan untuk tujuannya utama adalah meningkatkan prestasi mereka. Gitu. Kalau dilihat dari kan kalau kita pukul rata anaknya nggak aktif kan juga nggak baik ya. Istilahnya Iya, kemungkinan berapa persen sih sekarang berapa persen yang aktif dan pengen diaktifkan berapa persen jumlah peningkatannya. Karena nah, kan kalau kita membahas tadi yang di sini kan kita anak-anaknya ya yang kita ingin tingkatkan. iya. Yang saya lihat saat kemarin itu, eh, kalau kisaran dilihat itu cuma 10% Bapak. Sedikit sekali, 10%, 10 sampai 20% itu anak yang aktif. Ya. Terutama saat kegiatan pembelajaran diskusi, itu ada anak-anak yang kurang aktif dalam. Kok keputus nih Pak Fajar? Fajar.
Halo Pak saya Fajar. diri saat diskusi untuk mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan. Oh, iya. Mohon maaf tadi kayak keputus. Oh ya, ulang Ya, lagi nggak Bapak. apa-apa, lanjut aja. Tadi intinya kan dari 10, dari 20%, dari 100, kan Iya, kalau kita bilang siswanya 20 kan baru 2 sampai 4 anak nggih. Nah, iya betul kemungkinan Bapak. dari tadi udah disampaikan hambatannya Mas, kenapa cuma ada 2 sampai 4, ada 10 sampai 20% yang aktif tadi? Oh iya, mungkin hambatannya yang saya lalui seperti prasarana di sekolah kurang lengkap Bapak. Terus mungkin yang saya rasakan adalah saya juga perlu ini pengembangan diri untuk mengaktualisasikan atau mencari pembelajaran yang dalam artian webinar yang berisi tentang pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan yang perlu saya gali. Terus hambatan selanjutnya bisa berupa eh, dukungan orang tua juga Bapak. Mungkin dukungan orang tua kurang maksimal yang saya peroleh karena tidak sinkron antara saya memberikan tugas juga dan orang tua juga kurang aktif dalam menanggapi kegiatan yang saya berikan kepada siswa. Jadi dari hambatan yang disampaikan tadi kan banyak nggih dari sarpras sekolah, terus kemungkinan ada sedikit Pak Fajar ini menyampaikan ingin webinar, mungkin ada sedikit kemampuan yang kurang diasah, terus tadi Iya, ada juga dukungan orang tua yang kurang. Mungkin dari hambatan-hambatan yang disampaikan tadi, strategi mana yang Bapak akan lakukan lebih dulu atau urutan mana yang akan dipecahkan lebih dulu untuk menyelesaikan masalah tersebut? mungkin urutan yang lebih dulu saya gunakan adalah ini dulu, namanya upgrading diri ya Pak. Nggih. Upgrade diri berupa mengikuti webinar tentang pembelajaran yang aktif, aktif atau yang Nggih. menyenangkan bagi siswa. Atau intinya saya ingin Pembelajaran pembelajaran yang nggih. berpihak pada murid juga menyenangkan bagi siswa. Dua, saya selanjutnya setelah bisa itu ingin juga mengupgrade melalui PMN Bapak. Karena dari Kemendikbud sudah menyediakan PMN ini yang saya sadari. Mungkin itu dari PMN yang sudah disediakan oleh Kemendikbud untuk wahana saya belajar meningkatkan kompetensi saya dalam sebagai guru untuk pembelajaran yang aktif dan kreatif serta menyenangkan. Terus yang ketiga yaitu hmm, mengikuti kombel, Pak. Mengikuti kombel. Kombel ini seperti yang ada di kecamatan, kelompok belajar antar gugus, dan tentu ada kombel yang ada di sekolah. Lalu prioritas pertama yaitu dari sekolah dulu, kemudian yang ada di kecamatan, dan selanjutnya yang ada di banyak tempat yang bisa saya ikuti. Intinya itu. Mungkin tiga kegiatan ini yang bisa saya pergunakan untuk saya meningkatkan pembelajaran di kelas saya, Bapak. Oke, siap. Terima kasih Pak Fajar. Tadi rencananya sudah sangat matang kayaknya ya. Atau mungkin sudah dilaksanakan ini. Karena melihat ini tahun ajaran baru walaupun hari kedua. Untuk yang ingin sudah terlaksana, mungkin upgrading kegiatan webinar pembelajaran aktif, Bapak. Saya sudah berusaha kemarin, baru mau mendaftar, ada webinarnya, dan ini saya baru lihat kemarin, dan ini mau mendaftar, mungkin saya akan mendaftar setelah kegiatan coaching bersama Bapak untuk mengikuti webinar. Dan untuk yang PMN, Bapak, saya akan mencobanya mungkin
kegiatannya ada setiap 2 minggu atau 3 minggu sekali untuk memahami modul yang ada di PNM dan untuk menerapkan aksi nyatanya setiap 3 minggu atau 2 minggu sekali. Terus untuk mobil mungkin saya akan mengikuti kelompok belajar yang ada di eh, kecamatan atau Kapanewon tiap bulan sekali. Nah itu untuk saya meningkatkan kompetensi saya Bapak di situ. Oke, terima kasih. Tadi sudah rinci sekali gitu untuk rencana pelaksanaannya dan bisa disampaikan juga untuk beberapa kali ataupun kegiatan seperti apa. Dan mungkin saya sedikit tanya untuk namanya rencana pelaksanaan. Tadi kan walaupun saya yakin Pak Fajar akan melaksanakan hal tersebut tanpa harus diawasi. Karena Pak Fajar guru muda nggih, baru awal pastinya semangatnya menggebu-gebu untuk menaikkan prestasi siswa dan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Nah, di sini saya ingin bertanya siapa yang akan bertanggung jawab ataupun mengawasi ataupun bagaimana Bapak untuk membuktikan pelaksanaan kegiatan tersebut. Ya, Mungkin itu iklan Bapak. sebentar ya Pak ya. Iya, ya Oke, namanya rumah pinggir jalan Pak. iya. Oke, bagaimana untuk wujud saya bisa bertanggung jawab dari kegiatan ini, yaitu saya bisa membuktikan aksi nyata yang aksi nyata yang saya buat. Mungkin saya akan pertama mengekspos atau saya akan mempublikasikan kegiatan saya seperti kegiatan yang saya pertama webinar pembelajaran aktif itu mungkin saya akan terapkan, kemudian saya akan membuat video dan saya sematkan di akun media sosial saya sebagai aksi saya sudah melaksanakan. Dan itu bisa dipantau oleh kepala sekolah atau rekan sejawat saya bahwa saya juga sudah berusaha untuk meningkatkan pembelajaran yang aktif, kreatif, percaya diri, dan inovatif. Terus kemudian untuk bukti yang PNN itu kan karena di sana ada aksi nyata yang perlu saya unggah, di situ juga bisa peluang saya untuk menuangkan pembelajaran saya untuk diaksi nyatakan di sana karena bisa dilihat oleh siapa saja guru yang ada di Indonesia. Terus untuk ini bagaimana aksi nyata dari apa yang saya peroleh dari kelompok belajar mungkin bisa dimonitoring oleh kepala sekolah bahwa ada surat tugas kegiatan yang saya laksanakan di kelompok belajar yang saya lakukan. Itu bentuk tanggung jawab saya yang akan diterapkan dan akan saya laksanakan, yaitu akan saya implementasikan di pembelajaran dalam kelas maupun di luar kelas terhadap siswa Bapak. Nggih, siap. Tadi istilahnya sekali dayung dua tiga pulau terlampaui nggih. Upgrading Iya, diri dapat, aksi nyata terselesaikan, upload di PMM, sertifikat mengikuti. iya. Jangan sertifikat yang dicari nggih. Oh, Iya, karena kan mohon maaf ini tadi kalau dari penyampaiannya Pak Fajar itu kan sudah gamblang intinya untuk diri, karena takutnya jadi fenomena yang baru, ada yang cuma cari sertifikat. oh, tentu Nggih. saja. Dan sesuai tujuan yang saya ucapkan yaitu untuk meningkatkan dan pembelajaran yang berpihak pada murid Iya, Bapak, itunya siap. di situ. Maaf ya Pak Fajar, cuma untuk memastikan saja tadi. Iya, sangat Nggih, sekali Bapak. ya. Mungkin data yang saya butuhkan sudah saya dapat, Pak Fajar sudah menyampaikan tadi dari awal, intinya ingin mengaktifkan siswa, baik dari partisipasi di kelas, diskusi, ataupun dalam pembelajaran untuk meningkatkan prestasinya. Untuk itu dan mungkin ada yang disampaikan dulu Pak Fajar, ada yang mau diceritakan lagi nggak untuk saya Ya, yang untuk penambahan data saya? ya ingin menyampaikan bahwasanya setelah berdiskusi bareng Pak Nur ini,
saya sudah rada plong, rada tenang, bisa bagaimana besok saya mengatasi permasalahan yang saya hadapi sekarang. Mungkin akan saya tindak lanjuti setelah ini, kesempatan yang sangat luar biasa saya bisa bertemu dengan Pak Nur Fajar ini. Ya, Itu saja Bapak. ya Pak Fajar, mungkin itu dulu untuk coaching kali ini. Terima kasih atas waktunya di tengah kesibukan. Yang jelas sehat selalu, kita ketemu lagi di lain waktu dan semoga peningkatan dan mungkin yang disampaikan tadi bisa terrealisasi dengan lancar, tidak kurang satu apapun. Sehat selalu Ya, Pak baik. Fajar. Terima kasih. Sampai jumpa Bapak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Bapak Nur Fajar Istriana Oke, Pamungkas. selamat sore Pak Fajar. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Iya, alhamdulillah. Sangat luar biasa ya Bapak ya. Ya, Oke, perjumpaan kali ini mungkin tidak bisa lama ya, karena kita ada coaching bersama Bapak nih. ya, Kira-kira Bapak ingin apa yang ingin Pak Nur Fajar ungkapkan dari ya. Sebelumnya uh, untuk hari ini diskusi alhamdulillah ini? diberikan benturan beberapa kegiatan di sekolahan, MPLS, terus ada kegiatan siang juga tadi bertubi-tubi, terus sambung hari ini juga alhamdulillah belum bisa istirahat, tapi demi kegiatannya semua jalan semua kita lakukan bersama itu. Ya Pak Fajar. Iya, Bapak. Baik. Yang jelas Apa yang ingin, untuk ya, apa yang ingin Pak Nur Fajar ungkapkan nih? ya, untuk semester ini mungkin ada ganjalan dari semester kemarin. Masih kurang maksimal untuk mengajar PJOK, terutama pengen praktek untuk diferensiasi. Karena kayaknya menarik ini dipraktekkan di SD, walaupun beberapa contoh masih hanya yang di SMP SMA ya, beberapa video. Jadi referensinya masih kurang untuk praktek di sekolah saya. Yang mengganjal itu sih Mas. Oh iya, berarti intinya Bapak itu ingin praktik pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Ya, Ya, tujuannya Bapak yaitu ingin bisa praktik pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira Pak Nur itu sudah mengetahui itu pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? ya kalau sepemahaman saya kan pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan berpihak kepada siswa, di mana kita mengakomodir ataupun memberikan tempat untuk anak mengembangkan bakat sesuai kodrat yang dia miliki, karena potensi yang dia miliki berbeda-beda nih. Walaupun saya di olahraga, tidak semua siswa itu untuk kemampuan motoriknya sama. Nah, di sini saya melihat diferensiasi itu sangat asik ya, di mana ada yang produk, di mana anak yang pintar motorik kita kasih kegiatan yang khusus di motorik atau produk kegiatannya motorik. Untuk yang bidang yang lain bisa kita sesuaikan. Jadi tidak harus semuanya, contoh kalau standarnya lari 50 meter itu untuk anak SD bisa sekitar 15 detik atau 20 detik, yang lain harus rata 20 detik. Nah, di sini kita tidak dipas tok untuk semua siswa seperti itu. Hmm, ya ternyata keren ya Bapak Oke. mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Berarti ini kan sudah memperoleh ada pembelajaran diferensiasi. Adakah kiat-kiat Pak Nur gimana caranya biar mengerti gimana pembelajaran berdiferensiasi? Ya, kalau saya kan yang jelas kalau untuk pembelajaran diferensiasi yang jelas materinya sama, tapi kita bedakan produk hasil akhirnya ataupun penugasan ke siswa sesuai kemampuan yang dia miliki. Ataupun kalau yang diferensiasi proses, kita sesuaikan pembelajaran sesuai dengan minat anak. Contoh kalau anak itu sukanya dengan audio, ya kita putarkan musik sesuai dengan materinya, ataupun tampilkan audio video yang suka audio video, atau cukup gambar saja poster. Nah, nanti kita sesuaikan dengan itu kalau untuk yang proses. Tapi hambatan saya sebenarnya bukan lebih ke cara pengajarannya, tapi mencari tahu ataupun memilah, mengidentifikasi kemampuan anak tadi. Kalau Oh, bahasa hitnya kayaknya asesmen diagnostik ya.
Iya. Nah itu saya kayaknya kekurangannya di situ. Jadi saat mau membuat materi itu ataupun membuat modul untuk anak atau mempraktekannya jadi agak bimbang untuk membuatnya. Iya, baik Bapak. Terkait dengan tadi kan, Pak Nur sudah mengungkapkan, pembelajaran dengan berdiferensiasi itu ada teknik, dengan melalui berdiferensiasi. Tadi ada yang konten, ada yang ini. Proses Nah produk. nah, terkait itu kan ada yang namanya Pak Nur tadi sudah bilang ada asesmen diagnostik. Nah, Oke. bagaimana, Pak Nur akan melakukan asesmen diagnostik itu? Ya, kalau untuk sepemahaman saya kan yang jelas itu kan kita mendata pertama pengamatan secara umum dari guru itu sendiri, Iya, terus baik. berkolaborasi dengan guru teman sejawat ataupun guru wali kelas yang Iya. mengampu, dan kalau bisa ditambah dengan kolaborasi dengan orang tua, di mana kan orang tua yang lebih lama lebih tahu dengan anaknya seperti itu. Tapi ya Iya. itu kendalanya masih dengan kesibukan. Dan mungkin Iya. karena namanya cowok Pak ya, berolahraga cowok Iya. lagi nggih. Niku untuk administrasi agak males kayaknya. Kalau Betul, untuk ya. melihat secara Ya, umum mau ya. ini yang perlu ini. Nah, ini, eee, Pak Nur Fajar sudah mengungkapkan nih tadi terkait gimana bisa praktik, pembelajaran berdiferensiasi, ternyata mengaitkan dengan, pembelajaran di pembelajaran di lapangan karena Pak Nur guru olahraga, terus dilakukan asesmen diagnostik. Nah, kira-kira, eee, Pak Nur sekarang itu mau berubah dari ini kan kita bikin skala nih. Saat ini Pak Nur ada di skala berapa? Kita buat skala 1 sampai 10 ya. Oh, iya. Pak Nur itu akan berusaha berubah pada skala berapa? Dalam artian sekarang itu sedang ada di tahapan berapa, Pak? Dan mau berusaha ke tahapan keberapa? Ya. Ini Kalau posisi sekarang kalau dari saya sendiri mungkin di angka 4 Pak ya. iya, 4. Apalagi ditambah dengan CP baru yang harus dipelajari. Jadi mungkin ada tambahan beban mengajar. Jadi sebelum persiapannya agak banyak. Semester ini mungkin saya baru di posisi 4. Iya. Tapi kedepannya mau langsung target kedepannya nggak Pak? Iya, iya, sekalian. Oke. Mungkin Kalau akan menjadi lebih indah sekalian, Pak Nur bisa mengimajinasikan besok mau, target ke poin berapa lagi nih yang mau jadi lebih baiknya nih? kalau tidak ada kendala yang jelas kalau dari niat saya ingin di AKKM saja sementara. 1 Ya, sampai 10 kan amannya di 7 sampai 8 ya. Minimal di 7 kalau iya, bisa di 8. oke. Harapannya dengan di awal mumpung di awal semester belum jauh-jauh, terus barusan tadi juga ada pelatihan tentang bedah CP, jadi ada satu beban yang walaupun saya sampaikan juga beban tapi agak terpecahkan juga jadi agak ringan. Iya, oke. Ini kan sudah Pak Nur jelaskan terkait tadi mau meningkat di angka dari angka 4 menuju ke angka 8. 7 paling Oh, maksimal 8. 7 ke 8. 7 atau 8. Lebih baik langsung naik 4 poin ya, biar Oke. keren. Nah, Langsung 3 kali Pak ya. nih, rencananya nih, Bapak Nur akan menggunakan apa saja untuk bisa mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi dan bisa, menggunakan asesmen diagnostik nih? Oke, untuk yang pertama mungkin bedah CP dulu Pak. Materi mana yang mungkin saya kuasai dulu. Terus istilahnya saya tidak akan bukan pesimis ya istilahnya untuk cari aman dulu untuk memilih materi yang bisa saya ajarkan dengan diferensiasi dengan kemampuan saya. Yang Iya, kedua, kolaborasi yaitu saya tanya dengan beberapa senior dan ikut webinar juga. Ini alhamdulillah di bulan Juli ada beberapa webinar tentang diferensiasi. Jadi saya bisa belajar banyak di situ. Terus habis pemetaan, ikut bimtek mungkin terus untuk modul juga saya susun untuk
target satu fase lah, di dua pertemuan ada satu diferensiasi, lalu monitoring dia, bantu pengawasan dari kepala sekolah dan teman sejawat, karena di SD saya ada 2 guru PJOK, alhamdulillah senior saya juga, beliau baru S2, jadi insya Allah nanti banyak ilmu yang bisa dibagi kepada saya. Mungkin itu sih Pak Nah, yang rencana ke depan. ya rencananya bagus sekali ya Bapak terkait tadi ada yang udah CP, kolaborasi, fintech, terus ada membuat modul dan memonitoring. Nah, terkait ini nih, bagaimana bentuk Pak Nur itu bisa melaksanakan itu? Pak Nur akan menjadikan aksinya seperti bedah CP itu dari mana? Oh enggak. Yang jelas kan kalau untuk yang CP terbaru kan yang saya takutkan kan awalnya kan itu ada banyak perubahan, tapi ternyata tidak. Hanya lebih ke bahasanya lebih umum. Kalau pemahaman saya lebih umum. Jadi untuk pemilahan materi itu bisa disesuaikan saya sendiri. Terus kalau untuk pembuatan modul kan jelas kalau CP-nya sudah dapat, kita buat modul yang sesuai dan sesuai dengan sarpras yang ada di sekolahan. Karena nanti kalau materi saya yang ada itu saya bisa mampu tapi sarpras kurang mendukung kan juga nanti ada beban tambahan ya. Jadi untuk mengurangi itu jadi Ya, saya lakukan yang sesuai saja. Terus apalagi tadi Pak? fintech, Oh ya, kalau yang BIMTEK ini dapat info dari teman saya yang sejawat tadi. Dia kan kuliah di FIK UNY, ada webinar. Insya Allah di bulan Juli di sekitar tanggal 17 besok, selama 3 hari insya Allah dapat ilmu baru dan pemahaman baru biar tidak ngambang lagi. Dan untuk asesmen itu sendiri nanti akan saya lihat juga dari teman-teman senior ataupun teman-teman yang sedang kuliah. Nanti kalau ada info jurnal bagaimana membuat asesmen yang baik kepada siswa, dan mungkin pelan-pelan mumpung tahun ajaran baru dari kelas per kelas mungkin saya akan mulai lakukan asesmen itu juga di bulan Juli iya, ini. ini rencananya ya sangat luar biasa. Kemudian ini kan Pak Nur sudah mau melaksanakan itu. Nah, bahwa seperti kayak ibu kepala sekolah itu perlu tahu. Nah, bagaimana ibu kepala sekolah itu memperoleh bukti bahwa Pak Nur bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu, Bapak. Oke, kalau itu monitoringnya kan bisa langsung atau enggak, yang jelas saya izin dulu untuk arahan juga. Terus kalau untuk pembelajaran kalau beliau pasti tidak hadir ya kita dokumentasikan, bisa foto video, terus berupa RPP yang karena di sekolah saya target tahun ini adalah mengumpulkan data untuk kegiatan namanya apa ya, akreditasi sekolah insya Allah 2025. Jadi ini dari kepala sekolah sebenarnya dapat dukungan juga, jadi sekalian bikin modul-modul untuk kelengkapan. Kalau untuk asesmen jelas tertulis nggih, jadi tidak hanya saya cetak tapi sebenarnya dapat izin juga dari kepala sekolah, tidak harus dicetak dalam bentuk soft file, yang penting terdokumentasikan. Kemarin dapat usul juga dari teman sejawat Bu Indah, kita pakai SID, jadi nanti perangkat guru kita masukkan di situ semua. Itu sangat keren sekali ya Pak, sudah bisa mempertanggungjawabkan bagaimana. Mungkin ini suatu pertemuan yang sudah bisa diterjemahkan oleh Bapak sendiri, luar biasa. Ini pertemuan yang cukup singkat dan Pak Nur sudah bisa menemukan bagaimana keluhan yang Pak Nur sampaikan dan Pak Nur akan menjalankan tujuannya yang sangat bagus sekali. Apakah ada pertanyaan Mungkin cukup lagi Pak, terkait coaching sedikit ini? plong. Ya, ya, Sedikit plong, luar rasanya biasa. fresh. Dapat arahan juga dari Bapak, terima kasih, jadi lebih termotivasi untuk meningkatkan kemampuan saya sendiri juga, untuk kemampuan saya tapi untuk anak juga sih, karena berpihak pada murid ya Pak. Iya, betul sekali. Ini suatu pembelajaran yang bagus sekali berdiferensiasi ya Bapak. Mungkin pertemuannya sudah kita cukupi, kita tutup. Terima kasih kepada Pak Nur yang sudah meluangkan waktu bertemu dengan saya, coaching di sore hari ini. Siap. Goodbye.
Ya, Terima kasih matur nuwun. Selamat sore. selamat sore.